Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasang. Tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman naik Vespa hingga naik mobil Toyota. Dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya robbal Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini, yang insya Allah di pas Haji Lutfi ini diberikan nikmat atau bahkan diberikan diskon untuk kos kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum kita mau membahas apa? Belum. Seperti yang Indah sudah beritahu ya, kita akan ceramah singkat, ceramah biasa saja, tapi kita insya Allah akan mendapatkan ilmu baru. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu tentang apa temanya? Ada yang tahu? Nanti dikasih sesuatu. Apa tuh? Sabar ya Kak. Oh iya, salah satunya ada yang tahu lagi? Oh ya udah, kita langsung lanjut aja ya. Yang pertama, betul, ada sabar. Tapi kita yang pertama akan bahas bersyukur. Kemudian sabar, dan yang terakhir kuat. Pasti teman-teman di sini sedang mengalami atau bahkan kita sebagai anak kos terkadang kita ditugaskan oleh tumpukan-tumpukan tugas, dikejar-kejar deadline, atau bahkan masalah-masalah keluarga, teman, percintaan, karena minggu, betul atau betul? Tapi saya mau tanya nih, yang relate gitu, teman-teman sekarang sedang lagi ada masalah apa gitu? Apakah dikejar-kejar UTS? Ya, betul. Nah, ya, Neng Rita dikejar-kejar UTS. Berarti seharian full tugas, capek, mau ngeluh. Tapi kadang emangnya manusia kan begitu. Indah juga apalagi. Gak menakut. Kemudian, karena apa? Tadi seperti Rita, Neng Rita mau nugas, capek, ngeluh, atau bahkan yang kerja kelompok, anggota kelompoknya gak benar. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar saja, karena tentu yang pada tema akan kita bahas kali ini yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki dengan apa yang kita hadapi. Belum tentu juga teman-teman seperti kita, semisal kita bisa di kuliah, dan teman-teman yang lain ada yang mau kuliah tapi keterbatasan. Jadi kita harus mensyukurinya. Kita janganlah mengeluh saja, terus kemudian kayak nggak bersyukur. Ingatlah teman-teman, kita nafas, kita melihat, kita mendengar, kita bahkan berbicara. Itu salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betul apa betul? Betul. Belum tentu yang nafasnya semisal pakai oksigen. Satu oksigen itu berapa duit ya? Ayo. Mahal. Nah, kita
gratis, tinggal hirup walaupun bau tai kucing. Seperti itu saja kosnya, ada yang lingkungannya kasar, atau bahkan teman kosnya ada yang suka jahil, atau bahkan yang pelit gitu. Tapi kita harus bersyukur, seperti di kos Haji Lutfi ini, teman-temannya baik, ramah, berani bertegur sapa, atau bahkan saling menasihati, saling mengingatkan. Seperti keluarga, karena di kos kita tinggal bareng, mandi bareng, cuma gantian aja, ya kan? Seperti seperti saya contohnya di kosan, saya sering sekali meminjam panci listriknya Intan. Betul Intan? Betul. Nah, saya bersyukur sekali mempunyai teman yang sangat-sangat baik gitu, walaupun saya meminjamnya beberapa kali gitu ya. Mungkin mengganggu, dia mau masuk ini tapi masih ada di saya gitu. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan, dan tanpa kita sadari. Teman-teman kadang nyadar nggak sih? Atau bahkan gitu, kita kosnya dekat sama kampus, tiap hari jalan kaki, itu salah satu nikmat gitu. Orang-orang yang dari Andamu, Ciceri, betul nggak Nagisa? Betul. Nah, jadi kita harus bersyukur teman-teman. Sekecil apapun nikmat Allah itu sangat berharga. Seperti contohnya sekarang, teman-teman yang mungkin udah pulang nih, mereka kangen keluarganya, tetapi kita belum nih gara-gara deadline tugas atau bahkan apa, kita tetap bersyukur karena di kosan kita masih makan, walaupun makan ini gitu. Walaupun tiap harinya makan nasi sisa gitu ya, atau bahkan utang di Mama Yola. Nah, salah satunya juga kita punya Mama Yola, keluarga dekat yang tiap hari masak buat kita harus bersyukur. Nggak tahu gitu yang di Peru Sukawan asli itu jauh kan makanan-makanan atau bahkan jajanan-jajanan. Nah, itu salah satu nikmat yang kita harus syukuri tanpa kita sadar. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 yang mungkin teman-teman sudah tahu gitu ayatnya, karena Indah tahu ayat ini dari kecil pas zaman ihtifalan pas SD. Ada yang tahu? Enggak. Ini penggalan ayatnya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya apa? Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah nih, niscaya Allah akan menambahkannya. Tetapi jika kamu mengkufurinya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. A'udzubillahi min dzalik. Seperti ya tadi sudah Indah jelaskan bahwasanya kita bersyukur mempunyai segalanya. Kita jangan melihat ke atas saja, tetapi kita harus melihat ke bawah. Siapa yang di bawah kita? Siapa yang ingin jadi seperti kita? Jangan kita melihat ke tiktokers, selebgram, kita mau jadi tiktokers nih, mau jadi youtubers gitu. Tapi di bawah kita seperti yang ingin kuliah, yang ingin seperti kita gitu. Kita harus bersyukur supaya Allah menambahkan rasa nikmat itu kepada kita. Tetapi jika kita mengeluh saja, maka ya azab Allah sangat pedih, seperti apa yang dikatakan surat Ibrahim ayat 7 tadi. Oke, sebelum lanjut, teman-teman kayaknya pada tegang banget gitu. Mau pantun, tapi pantun dadakan, boleh gak? Boleh. Nanti bilang cakep. Oke. Hari ini makan gedik. Cakep. Makan gediknya di kos Haji Lutfi. Cakep. Hai para muslimah cantik, malam ini kita kajian bareng-bareng dikit-dikit. Asik. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas bersyukur. Apa saja contohnya dan juga hal-hal apa saja yang relate dengan kita gitu kan. Kemudian kita masuk ke episode sabar. Sabar dan bersyukur itu saling berkesinambungan, saling berkaitan, saling berpasang-pasangan. Karena apa? Jika kita bersyukur berarti kita harus Sabar. Nah, pintar sekali. Teman-teman yang ada di kos Haji Lutfi ini, masya Allah sekali. Kuliahnya benar.
sabar dimaksudkan untuk apa? Setiap ujian, setiap cobaan, atau bahkan tantangan yang diberikan oleh Allah, kita hadapi dengan sabar, dengan ikhlas. Contohnya kita dapat dosen yang ingin terbit jurnal Sinta 1, contohnya Teh Ayu. Ya. Yang berapa modalnya Teh? 800. Kita harus bersabar. Tentunya pasti Allah akan memberikan jalan. Ya. Seperti ada teman kita nih kerja kelompok, tapi nggak mau ngerjain gitu. Kita harus Sabar. Tapi kalau Indah, kenapa kalau sudah seperti itu masih disabarin aja? Kan itu tugas kelompok gak sih? Tegur sekali-kali. Tapi tegurnya dengan kata-kata yang halus, jangan, woi, lu numpang nama doang di kelompok gua. Gua yang ngerjain, gua yang bikin makalah, gua yang bikin PPT, gua yang presentasi. Lu apa numpang nama? Jangan kayak gitu, teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita harus menegurnya dengan kata-kata yang lemah lembut, supaya dia tuh kayak, oh iya ya, gua nih belum ngerjain tugas, terus kelompok nih nebeng-nebeng doang gitu, terus kuliah juga kayak asal-asalan, makanya tugas kelompok terbengkalai gitu. Pasti teman-teman relate gitu di kampus, entah dari semester 1 atau bahkan nih mahasiswa baru kita, atau bahkan yang 1 semester sama kita, atau bahkan nih yang sudah banyak pengalamannya. Pasti ya nggak ada ayu. Ya. Kadang kita kesel, tapi kita harus sabar gitu ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang bunyinya, kita bunyikan artinya saja ya. Yang artinya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang menyuruh kita untuk bersabar. Sebagaimana percobaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita, agar kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita sholat agar kita itu bertemu dengan Tuhan kita. Karena dalam sholatlah kita komunikasi dengan Tuhan kita berkomunikasi dengan Allah. Atau bahkan kita deep talk, kita curhat ke Allah, ya Allah, si fulan kerja kelompoknya cuma nebeng nama gitu. Ya Allah, kenapa sih di kos Haji Lutfi berisik banget? Ya Allah, kenapa sih? Kadang nyadar gak sih teman-teman? Ya. Ya itu contoh ya teman-teman. Contoh karena kita lihat anak kosan gitu. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin pulang sekarang, rindu keluarga, rindu teman-teman yang di rumah. Kita harus sabar. Mungkin setelah ini kita yang pulang ke rumah dan bahagia gitu. Seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Baqarah tadi, bahwasanya kita harus sabar. Ya harus sabar gitu. Jika kita udah bersyukur, berarti kita harus sabar menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Seperti itu. Seperti kita kasih contoh kisah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang dakwahnya bahkan dizolimi, disiksa. Seperti ada salah satu cerita Indah waktu mendengarnya itu sedih sampai nangis. Nggak lebay nggak apa ini mah. Teman-teman tahu Nadia Omara? Tahu. Nah, ada tuh Nadia Omara membahas tentang sejarah-sejarah Nabi, dan salah satunya yaitu tentang perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang dimana ketika beliau dakwah di Taif, beliau tidak diterima, beliau dizolimi, dikatai, diludahi, dilempari batu, dan dilempari kotoran. Saat kisah itu diceritakan oleh Nadia Omara, Indah tanpa sadar gitu nangis, kayak ya Allah, sekelas Nabi aja dari gini tetap sabar, kita manusia biasa harus gimana gitu. Berarti emang benar gitu, kita harus mencontoh Nabi kita, mencontoh teladan Nabi kita. Terus kemudian sehingga pas Nabi Muhammad disuruh dakwah di Taif dan tidak diterima, beliau
disuruh hijrah ke Madinah, karena di Taif, di tempat dia sendiri nggak diterima, Allah suruh dia ke tempat yang lain, ke Madinah, tapi dia diterima kan dakwahnya. Nah, karena Nabi kita itu sabarnya segitu luas, melebihi samudra, langit dan bumi, atau bahkan planet-planet. Karena beliau yang menciptakan kasih sayang gitu antara manusia, atau bahkan antara yang bukan sama-sama Islam gitu kan. Apalagi pada zamannya sangat-sangat orang itu sangat-sangat menzolimi beliau karena membawa ajaran agama Islam. Kadang Indah mikir gitu teman-teman, gimana sih caranya biar sabar gitu, supaya dikit-dikit nggak ngeluh, nggak bersyukur, nggak sabaran, maunya ini terus, maunya itu terus, padahal Allah itu sudah ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Beda ya teman-teman, untuk apa yang kita butuh, tapi apa yang kita ingin. Seperti kita ingin nih punya motor biar ke kosan, ke kampus, ke Cipocok, atau bahkan kemana-mana jalan-jalan gitu. Tapi Allah ngasihnya, semisal ngasihnya yaitu uang untuk bayar kosan. Nah, berarti Allah tahu nih butuh kita tuh bayar uang kosan, tapi kita pengennya beli motor. Allah kasihlah uang kosan itu sebagai kebutuhan kita, bukan keinginan. Nah, jadi teman-teman, jikalau terjadi seperti itu, kita harus sabar saja gitu. Di sini Indah sendiri pun masih belajar gitu, gimana caranya sabar menghadapi cobaan, rintangan, masalah, atau bahkan semua hal-hal yang bahkan kita pengen isi Allah, pengen nyerah, ya kan? Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi kuat. Kita sudah melewati bersyukur, sabar, kuat. Kita sudah bersyukur, sudah sabar, berarti kita harus kuat. Kuat untuk apa? Untuk menjalani kombinasi yang sempurna. Masya Allah sekali. Dan teman-teman, ada luka. Ada juga di kisah Nabi Muhammad yang bikin Indah nangis untuk kedua kali. Sampai Indah mikir gitu, kenapa ya orang-orang tuh bisa ayo bersolawat kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi, sampai ada lagu yang rindu Muhammadku kan, yang Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Indah kayak kalau udah tahu artinya nih, kenapa semua orang setiap ceramah, pengajian, Islami, maulid, kita harus bersolawat kepada Nabi, karena beliau sangat-sangat mulia, sangat-sangat pahlawannya umat Islam itu beliau gitu, yang membawanya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Dan ada surat dalam Al-Quran yang surat terpendek. Ada yang tahu? Surat terpendek di Al-Quran. Nah, Al-Hamzah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, ada yang boleh tahu kenapa surat Al-Kautsar diturunkan? Pada saat terjadi apa? Karena seperti yang kita tahu bahwa ayat Al-Quran diturunkan saat zaman itu sedang terjadi gitu. Sedang misal zamannya terjadi judi atau bahkan ghibah, turunlah ayat tersebut. Nah, Al-Kautsar ini berisikan tentang apa gitu? Tentang bahwasannya ada sungai mengalir di surga, namanya sungai Al-Kautsar. Untuk apa itu surat Al-Kautsar ini diturunkan? Untuk janji Allah kepada Nabi Muhammad, untuk memberikan nikmat dia, karena pada saat itu teman-teman
anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Orang yang dia cintai, yang sayang gitu, kayak keturunannya lah gitu, meninggal. Kemudian Nabi terpuruk, Nabi sedih di situ, sehingga kayak orang mau ngobrol sama Nabi ini kayak enggan gitu, karena beliau lagi sedih gitu. Sehingga Allah turunkan surat Al-Kautsar bahwasanya Muhammad ini janjiku, kayak nikmat kuning yang aku berikan kepadamu untuk di surga kelak. Karena sungai Al-Kautsar itu dialiri ke surga, dan itu beliau dan para umatnya ketika sudah masuk surga. Itu salah satu kisah yang bikin indah, sedih, terharu, segitu cintanya gitu Allah sama Nabi kita gitu. Pantesan gitu orang-orang tuh selalu ayo sholawat kepada Nabi gitu, ayo bersama kepada Nabi gitu. Ini sampai ya Allah gitu segitunya gitu. Oke teman-teman, dan seperti yang kita tahu, Allah itu selalu ngasih ujian, cobaan kepada hambanya. Tetapi juga beliau nggak ngasih cobaan doang, tapi ngasih solusi juga nih lewat dengan doa kita atau bahkan permohonan kita gitu. Karena di ayat Bismillahirrahmanirrahim aja kita sudah tahu nih artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah itu mengasihi kita dan juga menyayangi kita. Saking cintanya Allah kepada umatnya gitu, dia selalu menerima taubatnya orang-orang muslim. Dia selalu nih teman-teman, mungkin teman-teman kira ya Allah dikasih cobaan terus gitu, ya Allah dikasih ujian terus, kapan sih senangnya gitu. Allah tuh kadang sayangnya itu lewat cobaan, karena ketika kita dapat cobaan atau dapat cobaan dari Allah, kita rajin sholat, rajin berdoa, rajin ngaji, benar gak? Karena Allah tuh pengen deket kayak kita, caper gitu, biar si hamba nih balik lagi ke dia. Terus kemudian apapun masalahnya serahkan ke dia, berserah diri kepada Allah. Karena segimanapun Allah itu Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ada teman-teman di surat Al-Insyirah ayat berapa ya lupa, yang bunyinya fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Teman-teman semuanya, Allah sampai mengulang kalimat tersebut 2 kali di dalam Al-Quran. Bahwasanya dia sangat menegaskan jikalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya jika ada kesulitan sampai ulang 2 kali gitu. Kadang indah sedih gitu teman-teman. Ya Allah, iya gitu. Kita kurang bersyukur, kurang sabar, terus kita kurang kuat ngejalaninnya. Karena jika kita sudah berserah diri kepada Allah, pasti Allah tuh ya udah, Allah aja gitu yang ngurusin. Kita cukup beriman kepada dulu. Karena jika kita buta akan nikmat Allah, akan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, lalu sampai kapan gitu? Atau teman-teman di sini ada yang sedang mengalami salah
percintaan di malam minggu nih, apa ada yang marahannya sama pacarnya? Belum. Atau ada yang lagi diem-dieman sama mantan? Siapa nih gitu? Ya kan? Dan dari 3 elemen tadi yang udah Ina sebutkan teman-teman, kayak bersyukur, bersabar, dan kuat. Bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah, sabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah, dan kuat menjalaninya. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bercerita atau curhat tentang masalah-masalah yang di kampus gitu. Kalau masalah pribadi kan kayak jangan banget gitu ya. Kalau masalah kampus, misal kayak ya Allah gitu, sampai kapan gua ke kampus jalan kaki terus, sampai kapan gua pepek terus, kayak pengen berubah gitu, tapi belum tentu, belum tahu waktunya gitu. Kapan kita berubah? Kapan kita dapat apa yang kita pengen? Dan dari cerita Nabi tadi, bahwa itulah cerita kisah yang sangat-sangat bikin Indah sadar. Karena dulu jujur deh teman-teman, Indah hanya bersolawat kepada Nabi kepada orang. Selawat doang, nggak tahu artinya, nggak tahu apa, nggak tahu tujuan selawat itu apa gitu. Tapi pas Indah udah memasuki pemahaman salawat itu untuk Nabi, bahwa saking mulianya beliau, perjuangan beliau, kepahlawanan beliau, Indah nangis gitu. Terus Indah cerita ke Mama Indah, "Ma, kok aku nangis ya gitu pas dengar cerita dakwahnya Nabi, pas dengar cerita anaknya Nabi meninggal, si Ibrahim gitu." Terus kayak emak aku bilang, "Berarti kamu udah dapat hidayah, udah dikasih pemahaman seperti ini. Karena hidayah orang tuh beda-beda ya teman-temannya. Mungkin atau hari ini nih, malam ini semoga dapat mendapatkan hidayah dari apa yang kita bahas bareng-bareng malam ini. Atau bahkan besok, atau bahkan nanti, atau bahkan semester depan, Allah sudah mengampuni. Dan kita hanya umat biasa gitu, karena nabi kita sekelas nabi aja gitu, sabarnya luar biasa. Ya kita umatnya harus mencontoh apa nih yang baik dari nabi kita. Bersyukurnya, sabarnya, kemudian kuatnya beliau kan dari kecil gitu sudah sangat melewati tantangan dari nyanyian yang apa namanya, perjalanan Nabi yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, terus kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Ya, pada umur berapa gitu, pas waktu bayi ditinggal ayahnya, kemudian disusui Halimah, kayak benar-benar harus diidolakan gitu
bagi kita tuh dari semua manusia paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, dan bahkan Allah pun menganggap Nabi Muhammad itu kekasihnya. Terus kemudian semisal teman-teman kita diberi apa ya, diberi hidayah, kita harus selalu mengingat gitu apa yang hal-hal baik yang telah kita dapat, ilmu yang kita dapat. Bukan kita dapat ilmu, tetapi lama-lama harus diterapkan agar kehidupan kita berubah. Seperti yang tadi Nur bersyukur makan mie tiap hari di kosan. Belum tentu gitu orang-orang di luar makan. Karena emang ada nggak sih teman-teman gitu sehari di kosan nggak makan? Pasti pernah. Ini juga pernah. Dan kemudian yang sudah bahas tadi sampai di sini saja teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya sendiri, tidak memastikan. Tetapi jika ada kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang wah, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.